Ya, teman-teman, kita balik lagi di acara Pamnas PPBI Jepara 2022 yang bertemakan Indonesia Bonsai Fighter. Ya, disinilah ajang di mana para petarung-petarung bonsai memamerkan karya-karya terindah mereka. Oke, saya lanjut review saya di kelas madya ini, teman-teman. Ya, di sini ada apa namanya ini, Juniperus sinensis, ya, cemara sinensis kalau di bahasa Indonesia. Oke, ini adalah tampilan sebuah desain pohon cemara yang kebetulan bukan endemik dari Indonesia, tetapi karena dibuat di Indonesia dengan mengikuti alam iklim di Indonesia yang iklimnya tropis, maka terjadilah sebuah desain yang memang menggambarkan sebuah kehidupan pohon tua yang hidup di alam tropis. Ya. Ini milik Bapak Teddy Priyatna, Ketua PPBI Bandung, yang kebetulan mendapat penghargaan Bokop Award. Ya, jadi ini adalah piala Bokop Award-nya. Dan ini adalah pohonnya. Ya, pohon ini hasil budidaya dari di Indonesia yang pada tahun 2014 sempat dibuat demo master bonsai dari Jepang, yaitu Kunio Kobayashi. Ya, tahun 2014 pada acara BCI di Kota Bandung. Kemudian diteruskan desainnya oleh Pak Teddy Priyatna untuk menjadi sebuah karya seni bonsai tropis yang sungguh luar biasa ini. Saya apresiasi dengan memberikan penghargaan Bokop Award. Nah, ini adalah sebuah pohon santigi. Pohon ini berjuluk kobra. Ya, saya mulai menangani pohon ini kira-kira 2018 yang lalu. Ya, jadi kurang lebih sudah 4 tahun, milik Bapak Bambang Wida di Semarang. Desain pohon ini saya sangat puas, ya, karena saya bisa menampilkan sebuah drama kehidupan pohon tropis. Tropisnya sangat kuat sekali karena percabangan dimaksimalkan untuk dijadikan kelompok-kelompok tajuk yang memang merupakan ciri khas dari pertumbuhan pohon tua di alam tropis. Lengkap dengan keringannya, kemudian dominasi arah tumbuh menuju ke arah berlawanan dari keringan tersebut. Counterbalance sangat bagus sekali, tampilannya pas, maksudnya tempatnya pas, dan porsinya atau volumenya juga pas. Kondisi pohon hidup di batu, ini original di batu, ya. Teman-teman, di sini ada sebuah pohon kecil berukuran kurang lebih 25 sampai 28 cm. Ini adalah pohon pusu batu, ya. Bisa dilihat dengan detail, ini adalah perandingan yang sangat matang sekali. Ya, ini adalah perandingan yang sangat matang sekali dari sebuah pohon pusu, jenis pusu. Dalam bahasa Latinnya adalah Celtic sinensis. Pohon berukuran kecil tetapi menunjukkan kematangan yang sangat bagus. Saya mengapresiasi baik pohon ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Ketuaan dicapai oleh ini apa, ya? Akar yang sudah sangat tua sehingga sampai tumbuh melebar seperti ini. Ya, ini adalah pertumbuhan akar yang tua. Kemudian arah tumbuh akar yang dominannya menuju ke arah sebelah sini diimbangi dengan arah tumbuh pohon yang memang dominan ke arah sebelah sama dengan arah tumbuh akar.
Jadi di sini perakaran bisa dilihat tidak sedominan yang di sebelah sebaliknya. Ya, jadi inilah tadi di review saya yang pertama banyak sekali menunjukkan keserasian antara gerakan batang dengan gerakan ranting. Kemudian sebenarnya tidak hanya itu teman-teman, gerakan akar dengan gerakan perantingan juga bisa dibuat sesuatu yang tampil serasi. Ya, jadi kalau dibilang serasi adalah akar yang muter, kemudian bagaimana dengan akar yang sebelah? Ya, apabila kita menampilkan akar yang sebelah dengan kondisi perantingan yang muter, nah maka itu tidak serasi. Karena apa? Karena keserasian pertumbuhannya tidak ada. Ya, apabila kita punya akar pertumbuhan dominan ke sebelah, kemudian kita kasih arah tumbuh dengan dominan yang sesuai dengan arah dominan akar, maka itulah yang keserasian hidup ya. Bukan keserasian secara visual, tetapi keserasian hidup, keseimbangan hidup tercapai di situ. Ya, jadi dari pohon ini kita bisa belajar banyak bagaimana menampilkan sebuah keserasian pertumbuhan dari sebuah karya bonsai. Nah, ini ada pohon sisir. Pohon sisir ini mempunyai kematangan yang maksimal. Silakan dilihat dari dekat. Ini adalah perpecahan perantingan pohon sisir yang sudah maksimal. Ya, penuaan sudah sampai ke ujung ranting. Jadi pohon sisir hanya bisa memecah sampai ke level 4 teman-teman. Dari cabang mecah ke ranting, anak ranting ke cucu ranting, stop. Ya, jadi tidak terlalu sampai rapat level 5 seperti santiki, tetapi dia maksimal di level 4. Dan inilah hasil dari penampakan kematangan sebuah ramifikasi atau apa ini ya, tajuk anak ranting dan cucu ranting dari sebuah pohon sisir. Nah, komposisi pohon ini sebagai pohon yang berbatang banyak sangat bagus teman-teman ya. Diawali dengan pertumbuhan pohonnya utama yang besar sekali, kemudian ada pertumbuhan batang kedua yang lumayan besar dan yang kecil, semua tersaji dalam sebuah komposisi yang sangat seimbang. Nah, ini adalah keseimbangan pertumbuhan. Kemudian irama tumbuh dari tidak bisa dikatakan sudah tidak bisa dibahas lagi karena iramanya sangat enak dan sangat serasi sekali antara 3 batang tersebut ya. Kemudian keseimbangan tumbuhnya juga sangat seimbang. Kita bisa melihat pohon yang gede ini mempunyai tajuk yang gede pula. Pohon yang sedang tajuknya sedang dan pohon yang kecil tajuknya kecil. Nah, disinilah irama pertumbuhan nanti bisa terwujud atau terkesan dalam sebuah tampilan pohon. Di sini pohon ini saya lihat mendapatkan penghargaan Best in Species Sisir. Ya, inilah pialanya. Ini adalah ukiran khas Jepara. Biasanya disebut dengan macan kurung. Ya, ini diukir dari sebuah balok kayu yang utuh, kemudian bisa mengukir atau membuat ukiran macan di dalam sebuah kurungan. Ini kayunya utuh semua, tidak ada sambungan. Ya, Dewi Kunti. Ini adalah santiki karya saya yang pada tampilan pertama di Semarang bulan apa ya itu ya? Kurang lebih 3-4 bulan yang lalu ya. Tampil di kelas Pratama mendapat predikat Best in Class. Sekarang tampil di kelas Madya. Pada pameran kali ini mendapat predikat Best 10. Ya, pohon ini pernah saya review pembuatannya. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Bagaimana saya sangat senang sekali, artinya sangat puas sekali mengkomposisikan sebuah pertumbuhan yang timpang. Bukan timpang dalam arti apa, tetapi memang dominasi pertumbuhan dari pohon ini, dari alam kita dapat memang kebanyakan menuju ke satu arah, ya, menuju kemari. Banyak cabang-cabang besar yang menuju ke arah sini. Nah di sini
sekali lagi kita harus jeli untuk bisa membuat sebuah penataan atau sebuah komposisi karya yang seimbang ya, didukung dengan perakaran yang memang banyak mendominasi ke pertumbuhan searah dengan pertumbuhan dominasi cabang-cabangnya. Nah, inilah sebuah tampilan keseimbangan, sebuah tampilan dalam kondisi yang seperti ini. Saya tidak bisa menampilkan sebuah keseimbangan yang simetris, yaitu keseimbangan kiri kanan tidak akan tercapai kesan ataupun keseimbangan rasa pertumbuhan dari pohon ini. Karena apa? Karena memang dominasi akarnya ataupun penampilan akarnya bukan menampilkan kehidupan akar yang muter, yang memang keliling gitu, bukan. Jadi inilah keselarasan hidup, inilah keseimbangan hidup ya. Keserasian bisa dicapai dengan apa saja, dalam kondisi apa saja. Bukan hanya, oh kalau nggak akarnya muter nggak bisa serasi, kalau nggak cabangnya kiri kanan nggak bisa serasi, bukan itu. Cabang yang dominan ke sebelah aja bisa kita buat menjadi serasi pula. Ya, ini ada pohon santiki lagi teman-teman. Jadi ini adalah pohon santiki yang saya tangani kurang lebih 1 tahun yang lalu. Ya, didapat dari seorang pedagang bonsai. Saya mencoba untuk mereposisi dengan cara merubah 180 derajat penampilannya, yaitu ini tadinya bagian belakang saya jadikan muka, tadinya depannya sebelah sana. Jadi sekarang ini adalah bagian depan dari pohon ini. Ya, dengan komposisi seperti ini saya merasa pohonnya lebih tampil lebih dinamis ya. Gerak batang dari bawah ke atas, dari bawah ke samping ini jelas terpisah ya. Ya, dua kekuatan tumbuh ini benar-benar saya manfaatkan untuk dijadikan menjadi kelompok-kelompok tajuk yang berbeda, yang memang bisa dilihat dengan jelas membedakan antara kekuatan tumbuh yang di bawah dan kekuatan tumbuh yang di atas. Masing-masing kita tampilkan adanya mahkota, Ya. Di sini ada kekuatan tumbuh yang kecil pula. Ya, kita tampilkan menjadi kelompok tumbuh, tetapi tetap menjadi bagian dari kelompok tumbuh utama batang kedua yang di sebelah sini. Di sini juga ada kekuatan tumbuh yang cukup besar, kita tampilkan sebagai kekuatan tumbuh dengan pemimpinnya yang jelas. Kemudian tetap menjadi bagian dari kehidupan dari pohon yang di jalur yang di sebelah atas. Nah, itulah ciri khas ataupun pola tumbuh dari kehidupan sebuah pohon tua yang hidup di alam tropis ya. Mempunyai kekuatan tumbuh, mempunyai percabangan yang kuat yang diakibatkan oleh adanya matahari yang terus-menerus bersinar dalam satu tahun ya. Jadi kita mataharinya banyak, bisa membuat pertumbuhan pohon mencapai pertumbuhan yang maksimal, besar-besar. Pohon ini mendapat predikat best 10 di kelas madya. Di sini ada pohon serut teman-teman. Ini adalah pohon serut yang bergaya raff. Raff adalah sebuah gaya pohon berbatang banyak yang tercipta oleh karena robohnya sebuah pohon utama. Kemudian cabang-cabangnya ini ditumbuhkan lagi dan dipresentasikan sebagai pohon. Jadi ini adalah karya surrealisme yang menggambarkan justru batang pohonnya adalah tempat hidup dari cabangnya. Cabangnya diibaratkan sebagai pohon, batangnya diibaratkan sebagai elemen lain, yaitu mungkin bukit atau lembah atau apa aja. Tampilan pohon berbatang banyak dengan gaya raff. Ya. Komposisinya sangat bagus,
ini adalah mengusung konsep forest planting, jadi ditanam ataupun dibuat seperti layaknya pertumbuhan pohon dalam kelompok tumbuh yang biasa kita sebut hutan. Ya, jadi grouping yang seperti hutan. Pohon anting putri. Ini adalah sebuah pohon anting putri yang boleh saya katakan mulai dari penampilan perdana dia pada kelas pratama sampai sekarang dia sudah mencapai kelas utama, selalu dapat best 10. Saya melihat sebuah bukan kesempurnaan, tetapi sebuah pertumbuhan pohon yang istilahnya tanpa gangguan ya. Jadi artinya mulus-mulus saja dia tumbuh dengan sangat baik, cabangnya, kemudian gerak batangnya, kemudian akarnya. Ini semua menggambarkan sebuah pertumbuhan pohon yang semestinya begini gitu. Ya. Meskipun dia tampilannya sangat sederhana, tetapi bisa selalu memikat juri untuk memberikan penghargaan yang cukup lumayan tinggi, yaitu selalu mencapai best 10. Bahkan beberapa kali pohon ini sempat best in show pada sebuah pameran. Nah, pohon ini adalah pohon anting putri milik Bapak Gusti Bem, Ketua PPBI Gianyar Bali. Tampil di Semarang di kelas utama, mendapat predikat best 10. Pohon ini adalah milik Bapak Gusti Bem, Ketua PPBI Gianyar Bali. Ya, tampil di Pamnas kali ini, Indonesia Bonsai Fighter Jepara mendapat predikat best 10 di kelas utama. Ya, ini sebuah pohon anting putri, teman-teman. Anting putri berukuran small ini kalau nggak salah, kurang dari 30 cm. Penampilannya sangat matang, bisa dilihat dengan detail ya. Kemudian tampilan perantingan tajuk dari anting putri sungguh bagus. Maksud saya istilahnya tidak itu apa namanya, brokoli. Jadi cucur rantingnya tampil satu persatu. Kemudian teksturnya juga sudah hampir, belum tapi hampir. Ya, mulai dari ujung akar sampai ujung ranting ini hampir sama. Tetapi masih kurang lebih ya 75% lah. Kalau udah nanti 100% kerak semua seperti ini sampai ke ujung, nah itu baru kematangan yang maksimal pula. Ya, komposisinya sangat bagus. Pembagian perantingannya juga sesuai dengan besaran-besaran ranting cabangnya. Kelompok-kelompok tajuk disusun sangat rapi dan masih tembus pandang ke belakang. Banyak sekali predikatnya, ada best 10 utama, ada best in size small, ada best in species anting putri. Teman-teman, ini adalah sebuah pohon serut yang tampil di kelas utama. Ya, saya kebetulan mempersiapkan pohon ini sebelum pameran. Ini ada sedikit video cuplikan dari penampilan ataupun persiapan dari pohon ini.
Nah, itu tadi persiapan bagaimana kita memberikan pupuk sebelum pohon ini tampil dengan mengorek sebagian medianya, memberikan rekastar, kemudian memasang lumut, membersihkan bagian-bagian yang memang harus dibersihkan karena kebetulan pohon ini tampil tanpa daun, jadi harus terlihat bersih di dalamnya, bersih dari jamur ataupun bersih dari lumut-lumut, kotoran-kotoran dan lain-lainnya. Ya, ini adalah perantingan pohon serut yang sangat matang, yang udah mencapai perpecahan yang maksimal, yaitu pada perpecahan yang level 5. Ya, pohon tampil natural dengan kondisi perakaran yang sangat luar biasa ini. Ya, teman-teman mungkin bisa melihat di sini akarnya cukup bagus, tetapi tidak ada tarikan yang bisa menimbulkan urat pada batangnya. Artinya biasa kita sebut blimbing itu ya teman-teman ya. Blimbing artinya dia berurat. Inilah salah satu bukti bahwa karakter pohon tidak bisa dipaksa untuk menjadi atau berpura-pura menjadi karakter pohon lain ya. Jadi karakter belimbing pada sebuah tarikan akar bisa terjadi pada jenis-jenis tertentu seperti beringin ataupun mungkin asem dan lain-lain. Itu bisa dibuat atau terjadi secara alami kondisi batang yang belimbing. Tetapi tidak untuk serut. Saya belum pernah melihat kondisi akar yang belimbing pada sebuah batang serut. Ya, kecuali maksimal seperti ini. Ini pun juga karena mungkin pertumbuhan yang bukan tarikan urat ya, memang dari awal pertumbuhannya seperti ini. Kalau tarikan dari urat dia pasti akan lebih keras lagi ya, belimbing-belimbingnya. Ya, tetapi inilah serut, tidak bisa dibuat menjadi tampilan yang seperti kondisi karakter pohon lain atau pohon beringin misalkan. Tetapi secara tampilan keseluruhan pohon ini sangat bagus, sangat tua, menunjukkan proses yang sangat lama, mulai dari pembuatan cabang, ranting, anak ranting dan seterusnya, sangat-sangat balance, sangat-sangat proporsional. Kebetulan mendapatkan predikat pohon paling fighter kata panitia. Dan inilah hadiahnya. Hadiah sebuah meja unik dari, kalau nggak salah ini akar pangkal kayu jati ya, didesain sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah meja yang sangat unik. Hadiah ini Best Fighter ya, dari penghargaan dari Bonsai Kota Ukir Jepara. Tampil di kelas utama mendapat Best 10 pula.
Ya, itu tadi review saya bagian kedua pada kontes bonsai kali ini di kelas Madya dan Pratama. Madya dan Utama ya. Dan inilah jajaran para pemenang-pemenangnya, baik pemenang Best in Show, pemenang Best in Class maupun penghargaan-penghargaan lain. Oke teman-teman, saya pikir ini cukup. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.